Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita hari ini akan belajar IPA untuk kelas 8. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar yaitu petugas paskibraka nasional ya. Ada yang ingin seperti mereka? Ya, nunggu saja ya. Besok kalian waktu SMA atau SMK akan diseleksi ya. Ya sekarang boleh dulu lah ya di tingkat SMP. Baik, untuk materi ini terkaitan dengan gambar tersebut yaitu mengenai gerak. Ya, namun hari ini fokus pada pembahasan materi gerak. Coba diperhatikan. Ada gambar ya mengenai apel yang jatuh dari pohon. Kemudian di sebelah kanan adalah kereta yang meluncur atau berjalan dari stasiun. Nah, hal ini berkaitan dengan gerak. Apa itu gerak? Yaitu benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya adalah berubah ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah titik acuan atau titik awal benda mulai diukur. Nah, di sini contoh dari stasiun ya, itu sebagai titik acuannya dari si kereta. Jadi kereta berjalan terhadap stasiun. Ya, ini juga ada apel ya, jatuh dari atas pohon. Selanjutnya, gerak bersifat relatif. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Artinya apa? Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu ya. Jadi yang melihat bagaimana? Pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Nah, di sini ya, contoh gambarnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada cerita Amir akan membeli kecap di toko yang berada di seberang jalan. Nah, si Budi, Chandra, Danang, dan Eni itu sedang berada di dalam mobilnya. Apakah bergerak? Ya, di sini mobilnya apakah bergerak terhadap Amir? Ya atau tidak? Ya. Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Tidak. Ya, ini kan di dalam ya. Apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Ya, betul. Ada lagi. Apakah mobil bergerak terhadap Pak sopir? Tidak dong, ya. Kemudian, apakah mobil bergerak terhadap Budi? Iya atau tidak? Tidak. Apakah penumpang bergerak terhadap Pak sopirnya? Tidak juga. Berarti gerak itu bersifat apa? Relatif. Ya, kita lanjutkan. Ada jenis-jenis gerak. Menurut keadaan benda, ada namanya gerak nyata, yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Contohnya apa? Di sini ada Subasa yang sedang menendang bola. Nah, kan berubah ya atau berpindah tempat. Nah, kemudian gerak semu, yaitu sebenarnya dia diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah adalah bergerak. Nih, contohnya matahari seolah-olah bergerak ya, dari terbit dari timur menuju ke barat. Nah, padahal yang bergerak siapa? Bumi. Nah, itu ya, gerak nyata dan semu. Nah, di sini ada jenis gerak menurut bentuk lintasan. Ada 3, gerak lurus, melingkar, dan gerak parabola atau melengkung. Jelas ya, yang pertama gerak lurus berarti bentuknya geraknya lurus. Nah, contohnya, kalian sedang goes atau bersepeda di jalan ya. Ini adalah contoh gerak lurus. Kemudian gerak melingkar yaitu bentuknya lingkaran. Contohnya di sini adalah jam dinding ya, di situ
kalau jamnya bergerak. Kemudian gerak parabola atau melengkung, yaitu lingkasannya berbentuk parabola. Contohnya kalian sedang bermain voli. Nah, di situ kan bentuknya parabola atau melengkung. Nah, lanjut ya. Di sini ada jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Jadi seluruhnya ya, total seluruh. Yuk kita contohkan. Di sini ada seorang anak berjalan dari titik A ke B, lanjut ke titik C, dan kembali lagi ke titik B. Berapakah jarak dan perpindahannya? Coba diperhatikan. A ke B, jaraknya 3. Kemudian B ke C, 5. Nah, kembali lagi C ke B, yaitu 5 meter. Jadi jarak kan total keseluruhan, sehingga AB ditambah BC ditambah CB, totalnya 3 ditambah 5 ditambah 5, berapa? 13 meter. Kalau perpindahan yaitu perubahan kedudukan dalam waktu tertentu, yaitu selisih kedudukan awal dan kedudukan akhir. Nah, perpindahan perubahan posisi awal, anak itu kan berada di titik A. Kemudian si anak terakhir di titik B. Jadi perpindahannya berapa? 3 meter. Bisa ya? Itu adalah jarak dan perpindahan. Lanjut kita akan belajar mengenai kelajuan dan kecepatan. Sama atau berbeda? Nah, di sini ada namanya kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan yaitu jarak setiap satuan sekon. Kalau kecepatan yaitu perpindahan setiap satuan sekon. Ada juga kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan tetap berarti waktunya dia sama. Kalau kelajuan rata-rata waktunya ada yang berbeda. Nah, perbedaannya apa toh? Antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan, nah ini di tabel dilihat yang warna merah. Kelajuan fokus pada huruf J. Ada sama-sama huruf J. Kalau kelajuan rumusnya jarak dibagi waktu. Ya ada J-nya ya. Kalau kecepatan, ingat ada kata kunci P. Yaitu kecepatan perpindahan dibagi waktu. Nah, kemudian di tabel di sini ya. Kalau kelajuan itu adalah besaran skalar. Masih ingat skalar di kelas 7 sudah dibahas ya. Yaitu dia mempunyai nilai dan selalu positif hasilnya. Kalau kecepatan itu besaran vektor. Kalau besaran vektor ada arah dan nilainya. Nah, tadi itu perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama satuannya apa? Yaitu meter per sekon atau ms. Nah, ini ada alat ukurnya apa biasanya? Speedometer ya. Itu untuk kelajuan. Kalau kecepatan ya velocity meter. Baik anak-anak, di sini dilihat ada segitiga rumus dari kecepatan. Ada S, kemudian V, velocity atau kecepatan satuannya meter per sekon. T atau time adalah waktu satuannya sekon. Atau kalian biasa menyebutnya dengan detik. S itu jarak satuannya meter. Coba di sini rumus V. Segitiga di situ dilihat. V-nya kalian tutup. Ya. Di situ berarti tinggal ada S dan T. S-nya di mana? Atas, T-nya di bawah. Berarti rumus dari V adalah S dibagi T. Begitu juga dengan T. Coba T-nya ditutup berarti tinggal S per V. Nah, sekarang yang satu lagi adalah S. S di sini berarti ada V dan T. Berarti kalau semuanya di bawah berarti tinggal dikali. Nah, kalau saya biasanya menyingkat dengan si Vita. Ya. S sama dengan V kali T. Tahu ya? Baik, kita masuk ke contoh soal. Ya, kita siap ngitung. Nah, di sini berapa besar kelajuan sebuah mobil yang menempuh jarak 3 km dalam waktu 10 menit? Ingat, itu saya tanda merah berarti harus curiga pada angka ya. Pokoknya kalau ada soal fisika harus curiga pada angka dulu. Di sini angkanya berapa saja? 3 kilo dan 10 menit. Nah, pertama
3 kilo itu termasuk apa? Jarak. Nah, setelah itu harus tahu lambang jarak itu apa? S. Berarti diketahui S 3 km. Satuan jarak, ingat satuan jarak itu adalah meter. Sehingga 3 kilo sama dengan 3000 meter. Kemudian ada 10 menit itu apa? Menunjukkan waktu. Waktu lambangnya adalah T. Sehingga T-nya adalah 10 menit. Nah, harus curiga lagi. Apakah satuannya sudah sesuai? Nah, satuannya adalah sekon atau detik. Di situ masih 10 menit. Sehingga 1 menit kan 60 detik. Sehingga 10 kali 60, 600 sekon. Yang ditanya adalah berapa besar kelajuan, yaitu V. Sehingga rumus V apa? Masih ingat tadi? Ya, di atas dilihat V sama dengan S per T. Sehingga diperoleh S-nya 3000, T-nya 600. Nah, itu ya kalau ada 0 seperti itu dicoret. Nah, sehingga tinggal 30 dibagi 6 sama dengan 5 meter per sekon. Bisa ya, gampang. Baik, lanjut ya anak-anak. Mengenai GLB yaitu gerak lurus beraturan. Apa itu? Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Di sini dilihat ya, V-nya atau kecepatannya itu tetap. Di sini dilihat. Nah, di situ ya. Kemudian magnet Tiger timernya ya, bisa dilihat di sini percobaannya. Ada GLB, sebuah mobil dilakukan percobaan. Nah, titik-titiknya kira-kira berbeda atau sama? Ya, sama jaraknya ya, sehingga konstan atau tetap kecepatannya. Baik, itu tadi adalah yang atas grafik, yang bawah adalah Tiger timer. Kemudian ini contoh soalnya, seperti tadi sama ya. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapa jarak antara Bogor ke Puncak? Ingat, pertama harus diketahui, curiga pada angka. Ada kecepatan 10 meter per sekon. Lambang kecepatan apa tadi? V. V-nya adalah 10 meter per sekon. Nah, kemudian ada waktu. Lambang waktu apa? Time, T. Nah, satuannya jam. Sudah sesuai atau belum? Belum. Satuannya adalah sekon. 1 jam berapa detik? Yaitu 3600. Sehingga 2 jam 2 kali 3600 sama dengan 7200. Yang ditanya apa? Berapa jarak? Jarak tadi lambangnya apa? S. Nah, S rumusnya tadi adalah si Vita. S sama dengan V kali T. V-nya 10 dikali T-nya 7200 sehingga totalnya 72.000 meter. Dan kalian jadikan kilo menjadi 72 kilometer. Nah, ini tadi GLB. Sekarang lanjut yang kedua, ada namanya GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Ya, kalau tadi GLB kecepatannya tetap, kalau di sini GLBB adalah percepatan. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan yang tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Ada 2 ya. Ada GLBB dipercepat dan diperlambat. Di sini contohnya bisa dilihat. Di sini ada video anak yang sedang bersepeda. Nah, semakin ke bawah dia akan semakin cepat atau lambat? Ya, cepat. Sehingga ini adalah contoh GLBB dipercepat. Lainnya contohnya apa? Misalnya ada orang terjun ya atau melompat ya ke bawah kan cepat. Kemudian nah, di sini adalah yang sebelah contoh GLBB diperlambat saat kalian naik mobil atau mengendarai. Nah, saat lampu merah akan berhenti atau diperlambat. Nah, di sini ya sama seperti tadi. Kalau GLB juga ada Tiger timer, ini juga sama. Kalau GLBB dipercepat dan diperlambat. Nih, F-nya ini ya, yang jadi patokan F-nya arahnya kemana? Nah, itu ada tetesan oli juga di situ ya, bisa dilihat.
Kemudian grafiknya di sini tadi GLBB untuk V-nya adalah konstan. Kemudian dipercepat. Nah, itu grafiknya naik ke atas ya. Kebalikannya kalau yang grafik ini diperlambat, dia VT-nya kecepatannya menurun gitu ya. Lanjut. Baik, lanjut mengenai percepatan. Beda ya, bukan kecepatan tapi percepatan. Nah, yaitu percepatan apa? Bertambahnya kelajuan setiap selang waktu tertentu. Ada percepatan, juga ada namanya perlambatan, yaitu apa? Berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, rumusnya, rumus lagi ya, harus semangat. Di sini keterangannya ada A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. VT yaitu kelajuan akhir, kalau V0 adalah kelajuan awal, yaitu satuannya meter per sekon. Kalau T itu TT ya, waktu akhir, kemudian T0 adalah waktu awal, satuannya sama-sama sekon. Kemudian ada delta V, yaitu perubahan kelajuan, satuannya meter per sekon. Delta T perubahan waktu, satuannya sekon. Nah, jika dipercepat, yaitu nilainya A-nya itu selalu positif. Kalau nanti hasilnya negatif, misalnya -2, berarti dia A-nya adalah diperlambat. Rumus VT dari rumus A sama dengan VT min V0 ini ya. Rumus ini bisa diperoleh menghasilkan rumus VT ini, yaitu V0 ditambah A kali T. Baik, itu rumus. Kalau ada rumus biasanya ada contoh. Nah, di sini ada contoh dari percepatan ya, yaitu menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Di sini contohnya ada roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon. Selama 5 sekon, roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan roket sekarang? Nah, pertama harus curiga pada angka. Di sini saya sudah merah-merahin semua ini ya. Nah, 250 itu apa? Kecepatan awal. Lambang kecepatan awal tadi apa? V0 ya. Kemudian ada 5 sekon, berarti T atau delta T boleh ya. Nah, 5 sekon. Kemudian 50 di sini adalah A. A itu apa? Percepatan 50 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah kecepatan roket sekarang. Ya, berarti kecepatan akhir. Rambang kecepatan akhir boleh VT atau V2 ya, sama aja. Nah, agar lebih mudah pakai rumus ini aja, bahwa VT sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya 250 ditambah 50 kali 5 ya. Jangan lupa dikerjakan perkaliannya dulu. 50 kali 5 yaitu 250 ditambah 250 hasilnya 500 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir atau kecepatan roket sekarang 500 meter per sekon. Nah, lanjut. Tadi soal mengenai percepatan, sekarang perlambatan ya. Di sini contohnya, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan 250 meter per sekon. Kemudian mengerem ya selama 5 sekon sehingga kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Maka tentukan besar perlambatan. Nah, harus curiga dulu pada angka ada 20 meter per sekon. Nah, ini apa? Kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya berapa? 20 meter per sekon. Lambangnya V0 ya. Kemudian mengerem selama 5 sekon. Nah, sekon berarti time ya. Nah, lambangnya adalah T sehingga di sini 5 sekon. Kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per sekon ya. Kok menjadi lambat ya? Nah, di sini sehingga kecepatan akhirnya adalah 5 meter atau VT ya. Lambang kecepatan akhir. Yang ditanya adalah perlambatan.
perlambatan satuannya adalah A. Sehingga rumus A, masih ingat tadi ya, VT min V0 per T. Tinggal dimasukkan. Nah, di sini coba 5 dikurangi 20, hasilnya adalah negatif 15 ya. Jangan sampai keliru. Nah, sehingga 15 bagi 5 hasilnya 3. Nah, di sini 3 negatif berarti tadi kan sudah dibahas kalau negatif itu termasuk perlambatan. Baik, itu tadi mengenai materi gerak hari ini. Untuk review coba dijawab di kolom komentar di bawah ya. Pertama, apa perbedaan jarak dan perpindahan? Yang kedua, contoh 1 GLBB dipercepat dan contoh kegiatan GLBB diperlambat. Ditulis di komentar ya. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.